Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Teacher harap kalian baik-baik di sana dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Anak-anak, materi hari ini kita akan belajar ya muatan IPA tentang gaya ya. Kita nanti akan belajar pengertian gaya, pengaruh gaya, macam-macam gaya. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Kalian bisa membuka buku 3 Seraknya halaman 9 ya. Ini ada seorang anak yang sedang mendorong meja. Kemudian ada anak kecil yang sedang menarik mobil mainannya. Ya, dari kedua gambar ini ya, kita bisa menyimpulkan tentang apa sih gaya. Nah, kita cari pengertiannya. Tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda itulah yang disebut dengan gaya. Ada anak yang mendorong meja, ya. Kemudian ada anak yang menarik mainan, di situ dia membutuhkan gaya. Oke, kemudian apa sih pengaruhnya gaya terhadap benda? Nih coba, kalian pernah bermain plastisin ya? Nah itu bagaimana cara kalian merubah bentuk plastisin yang kotak menjadi burung, kemudian bisa menjadi mainan, mobil-mobilan. Nah itu kalian tekan-tekan kan? Nah ketika ditekan-tekan, merubah bentuk, bentuknya jadi berubah. Nah kamu menekan itu kan sama dengan mendorong tadi termasuk dari gaya. Jadi pengaruh gaya yang pertama, gaya dapat merubah bentuk benda. Yang kedua ini kamu sedang naik sepeda nih, naik sepeda, mengayuh sepeda, tiba-tiba ada ayam yang lewat, ada ayam nyebrang, terus akhirnya kalian rem. Nah, dari sepeda yang bergerak menjadi diam, gaya merubah benda bergerak menjadi diam, gitu. Ada pengaruhnya. Kamu mengerem itu tadi ada gayanya. Selanjutnya, kamu asik main bola, bolanya diam, terus kamu tendang deh. Ada gaya dorongan dari kakimu ke bola, jadi gaya merubah benda diam menjadi bergerak. Coba apalagi ya pengaruh gaya terhadap benda? Bisakah kalian menyebutkan pengaruh-pengaruh lainnya? Coba kalian cari tahu sendiri ya. Nah, sekarang kita ke macam-macam gaya. Ada banyak macam-macam gaya ya. Hari ini kita akan mempelajari beberapa dulu. Yang pertama kalian perhatikan. Ada anak sedang menimba air, menarik ember dari sumur. Kemudian ada dua orang bapak ya, yang belakang dia sedang mendorong gerobak dan yang di depan dia menarik gerobaknya. Nah, ketika menarik, ketika mendorong itu membutuhkan apa ya? Nah, terus kemudian ketika kalian juga tadi menekan plastisin ya. Nah, tekanan pada plastisin, dorongan gerobak, kemudian menarik ember, ya itu kan berasal dari tangan kalian. Nah, tangan kalian itu ada gayanya, namanya gaya otot ya. Gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Jadi yang pertama kita mengenal gaya otot. Kemudian yang kedua kalian perhatikan, ini tadi ada anak yang sedang menarik mobil mainannya ya. Menariknya itu di jalan, berarti ada sentuhan antara ban mobil dan jalan. Nah, kalian perhatikan arah geraknya ke sana. Nah, itu nanti akan timbul sebuah gesekan. Gesekannya ini berlawanan. Contoh yang kedua, ketika kamu menendang bola, ya, lama-lama bola itu nanti akan berhenti, ya kan? Setelah menggelinding dia akan berhenti. Nah, di sini timbullah gaya baru, namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan ya. Mobil
ban mobil bersentuhan dengan aspal, dengan jalan. Begitu juga dengan si bola tadi, dia antara bola dan tanah ya bersentuhan, itu menimbulkan gesekan. Gaya gesek akan menghambat gerak benda ya. Semakin kasar permukaan benda, gaya geseknya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin licin permukaan benda, gaya geseknya semakin kecil ya. Oke, gaya gesek kan tadi kan dapat diperbesar dan diperkecil. Berikut ada beberapa contoh gaya gesekan yang diperbesar. Contohnya, kalian lihat permukaan ban sepeda, ban mobil itu dibuat beralur-alur, ada corak bannya ya. Nah, itu fungsinya apa? Agar gesekan terhadap aspal antara ban dan aspal itu lebih besar supaya kendaraan mudah dikemudikan ya, tidak terlalu licin. Kemudian membuat kampas rem lebih kasar supaya dapat menghambat laju kendaraan. Begitu juga dengan membuat alur pada alas sandal dan sepatu agar kita tidak tergelincir ya saat memakainya. Coba kalian bandingkan, kalau kalian menggunakan sandal alurnya sudah habis ya, maksudnya sandalnya benar-benar nggak ada batik-batiknya, nggak ada coraknya. Ketika kalian jalan di lantai, nah, pasti sering terpleset kan. Nah, contoh gaya gesek yang diperkecil nih, memperhalus permukaan benda yang bersentuhan ya, ada agar tidak saling tergores, itu juga bisa. Kemudian memberikan minyak pelumas pada rantai sepeda, dan ada juga mengalirkan air pada papan seluncur di kolam renang ya. Ketika kalian ke kolam renang itu kan selalu ada papan seluncurnya kan, terus kalian meluncur pakai ban. Nah, itu kan selalu dialiri air biar kalian bisa mudah terjunnya. Kalau misalnya nggak ada airnya itu kan kayak keset-keset gitu ya, sulit enggak. Itu karena gaya geseknya nggak ada ya, nggak diperkecil. Kemudian nih, nah kalian perhatikan tuh, ketika kita melempar suatu benda, misalkan bola itu tadi ya, nah itu bolanya akan jatuh, padahal kita ngelemparnya ke atas loh. Kenapa kok nggak naik terus ke atas, kok jatuh ke bawah? Ya semua benda kan, kalau kita lempar kenapa nggak terus naik, kenapa harus jatuh? Nah di situ ya, karena adanya gaya tarik bumi ya anak-anak ya. Nah secara ilmiah gaya gravitasi itu gaya bekerja pada dua benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari yang dimaksud gaya gravitasi adalah gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Semakin jauh letak benda terhadap bumi, maka gaya gravitasinya semakin kecil. Tapi semakin dekat benda dengan bumi, maka gaya gravitasinya semakin besar. Oke. Nah, di sini apa sih manfaat gaya gravitasi bumi? Yang pertama, benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar ke angkasa ya, anak-anak ya. Kemudian manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Jadi kita nggak melayang-layang hidup di bumi. Kemudian air laut tetap pada tempatnya ya, dia tidak berpindah tempat, dia tetap di tempat laut, dia nggak masuk ke daratan. Kemudian gas-gas yang ada di atmosfer bumi ya, yang melindungi bumi itu tertahan dekat dengan bumi, sehingga manusia itu terlindungi dari benda luar angkasa, dari radiasi matahari, kemudian dari meteor, asteroid, seperti itu. Oke anak-anak, ini beberapa macam gaya ya. Ada tadi kita belajar gaya otot, gaya gesek, sama gaya gravitasi. Oke, untuk gaya-gaya lainnya disimpan dulu, kita pelajari pada materi berikutnya. Oke, sekian ya anak-anak, semoga kalian paham, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.